أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, hingga salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah tentang Islam dan imannya. Karena ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya, artinya dicintainya. Jamaah Allah, kalau kita melihat tentang rangkaian kehidupan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya ini saling berkait atau saling menggantung. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tergantung kepada makhluknya. Sebaliknya, semua makhluk dari penciptaan langit dan bumi, dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, baik arsy-nya maupun kursinya, kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tergantung. Karena itu merupakan suatu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita yakini adalah sebagaimana Allah Samad, bahasanya Allah ini tempat bergantung segala makhluknya. Artinya seandainya tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tidak berubah. Seandainya semua manusia, jin dan manusia ini mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak berkurang atas kekuasaannya dan kerajaannya. Seandainya manusia ini beriman semuanya, jin dan manusia beriman semuanya dan tunduk kepadanya, maka tidaklah akan menambah kerajaannya. Ini dikatakan Allah Samad. Allah tempat bergantung segala makhluknya. Jamaah Allah, tatkala Allah menciptakan manusia atau menciptakan nafas atau manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala perangkat-perangkat yang saling berkait. Karena manusia butuh air, maka diciptakannya air. Maka karena manusia butuh api atau panas, maka Allah menciptakan panas. Sungguh seandainya satu ada di antara ciptaan Allah tentang air saja tidak ada, adakah kehidupan? Tidak ada. Berarti menandakan kita masih sangat tergantung kepada apa yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan tatkala kita berpikir tentang masalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tertuang di dalam alam semesta ini ataupun dalam diri kita sendiri, pernahkah kita berpikir sungguh seandainya
kita hanya disibukkan dengan pikiran kita untuk mengamati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan menjadi orang yang terbaik, jadi manusia yang terbaik. Kita sesaat saja berpikir tentang ciptaan Allah, coba dengan lihat jari jenengan. Jari, ya. Allah tentukan batas-batas pertumbuhannya. Coba seandainya jari ini tidak ditentukan oleh Allah, jujur baik, maka akan tumbuh panjang. Kalau tumbuh panjang kira-kira menyulitkan bukan? Akan menyulitkan segala aktivitas kita. Coba kita lihat dari ribuan bahkan jutaan manusia, ya, tentang sidik jari ini tidak ada yang sama. Jadi cukuplah seandainya kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah diri kita, karena di dalam diri kita ini ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita. Jadi seandainya kita setiap hari sibuk untuk mengamati, ya, dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah, ini cukup, ya, tentang oksigen, ya, yang kita butuhkan, karena tubuh kita ini butuh untuk oksigen, untuk pengaliran darah. Kalau tubuh darah kita tidak ada oksigen, maka tidak ada kehidupan. Maka untuk beli oksigen begitu mahal, ya. 2 tahun sebelumnya banyak kasus tentang corona, ya, sehingga nafasnya hilang, ya. Tapi sayang kadang-kadang sampai berlebihan, ya. Pakailah masker, ya. Mending sedikit sesak nafas daripada nafas hilang, itu aneh. Jadi kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi nggak tahu mau masker lain seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan oksigen bagi kita. Pernahkah kita berpikir berapa harus kita beli? Kira-kira tumbas tabung oksigen pinten nih kok? Satu hari kira butuh berapa tabung? Nah, kira-kira berpikir nggak kata saya? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu gratis dengan, tapi supaya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang masalah kehidupan. Ya. Maka mudah-mudahan dengan cara kita sering berpikir, ya, dengan cara kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau zikir kita kepada Allah, maka kita akan memanjatkan rasa syukur kita dengan tertuang dalam doa-doa. Sungguh seandainya kita hanya disebutkan dengan doa-doa, ya, kepada Allah, meminjatkan rasa syukur, meminta sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup waktu kita. Maka Nabi Daud alaihissalam pernah melihat seekor ulat, ya, ulat merah. Maka dilihat oleh Nabi Daud alaihissalam. Maka ditanya, kok si pekerjaannya apa yang buka tuh. Maka Nabi Daud alaihissalam, maka ular itu menjawab, ya Daud, tidaklah engkau tahu bahwasanya aku senantiasa bertasbih ribuan tasbih dalam satu hari, ya, tasbih terusan ucapan alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Maka saat itu terperanjatlah Nabi Daud alaihissalam, makhluk yang kecil, yang neraka tidak ciptakan untuk dia karena kelalaian dia, aja dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sejengkal pun dia melangkah, di situ ada tasbih. Jangan setiap langkah kaki kita tasbih, betul? Bersyukur, betul? Nah, ini koreksi besar-besar, ya. Sungguh seandainya kita keluar masuk, kita mau tidur, kita mau apa saja aktivitas kita, coba diisi dengan adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih, takbir, terus apa lagi? Tahmid, subhanallah, ya. Maka akan tercukup. Maka akan membentuk karakter jiwa-jiwa atau hati yang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kesempurnaan aksim lana min khasyatik. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ampunan, tentang rasa takut kepadanya, ya, kepada Engkau ya Allah, ya. Karena rasa takut ini matahullu bihi bainana wa baina ma'siyatik.
Ya, sehingga rasa takut itu akan menghalangi antara dia atau antara dosa-dosa itu yang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek manusia itu sangat berzikir kepada Allah, ya, mengucapkan rasa takut dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah, maka akan terhalang semua bentuk kemaksiatannya. Maka dia akan rasa sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua prasarana kehidupannya. Ya, maka kita patut, ya, Allah memberikan sesuatu itu, pemberian itu dimanfaatkan untuk bermaksud kepada dia. Tidak patut. Gitu. Jadi kemaksiatan itu berdasarkan karena dia tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa syukur kepada Allah, tidak zikir, tidak ingat kepada Allah yang menciptakan, yang memberikan nikmatnya. Ya, jadi kalau kita sering berpikir, ya, maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini untuk mengamati tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang Rabb-nya yang telah menciptakan segala makhluknya. Ya, segala makhluknya berarti berapa jumlah makhluknya itu? Banyak banget, ya. Ya, semua selain Allah itu termasuk malaikat, jin, ya, surga, termasuk lagi termasuk bumi ini, ya, terus langit dan sebagainya, ini makhluknya. Maka tatkala kita sering, ya, sebagaimana tadi peristiwa Nabi Daud alaihissalam dengan seekor ulat, ya, ulat yang kecil yang seolah-olah mungkin bagi manusia tidak ada manfaatnya. Juga jangan sering kan melihat binatang, ya, apa yang aku kerjakan, apa dunia apa yang kalian pikirkan, ya. Coba jangan mengamati satu, mau sekarang jangan harus jadi pengamat. Sering mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semut, ya, terus lebah dan sebagainya. Coba Anda pikirkan. Karena kisah-kisahnya tertuang dalam Al-Qur'an sebagai bentuk kemuliaan untuk diingat oleh manusia. Tapi jangan nggak pernah beringat bagaimana lebah cuma hanya dimanfaatkan dari madunya. Ini madu dari lebah gitu. Tapi coba kehidupan lebah, kehidupan semut yang kita lihat setiap harinya. Apakah mereka hanya sekedar beraktivitas? Tidak. Mereka mentasbih, mereka berpikir pada Allah setiap saat, setiap jengkal langkah mereka. Ya, maka timbulkan rasa malu kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal jamaah rahimahumullah, semua makhluk itu tidak ada konsekuensi nanti di yaumul qiyamah. Artinya neraka dan surga bukan untuk mereka. Sedangkan manusia disediakan dua tempat tadi, ya, surga dan neraka. Tentunya ini akan memberikan satu motivasi, Pak, ya, supaya kita akan lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rasa takut ini akan menghalangi dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatan. Dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita kepada surganya. Jadi kalau kita ingin mencapai surga, maka lihat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak, seberapa jauh, seberapa kuat dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teliti tentang masalah taat ini, sebenarnya semua manusia dalam ketaatan seharusnya. Karena tidak ada yang bisa menghindar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tentang kematian saja. Apakah hari ini ada orang kafir, Fir'aun masih hidup? Padahal keinginan Fir'aun ada, dia akan hidup terus, kepinginnya hidup terus, tetapi ternyata mati. Padahal dia adalah salah satu contoh manusia yang paling maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Qur'an.
Dia pun taat, mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, ya. Maka beruntunglah bagi orang-orang beriman menyadari tentang itu, bahwasanya ketaatan dia atas dasar kesadaran dia tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita ingin surga, maka tingkatkanlah rasa taat kita. Bahasa taat itu artinya manut itu. Bahasa taat itu adalah manut. Manut dari mituhu, ya. Dari ora usah banyak pertimbangan. Kalau Allah memerintahkan, maka tidak ada pertimbangan lagi. Kalau Allah sudah menetapkan, maka tidak ada pilihan lagi. Kalau Allah sudah melarang, maka tidak ada alasan lagi, ya. Jadi nggak ada alasan yang dibuat-buat sehingga kemaksiatan itu menjadi suatu perkara yang baik. Kan zaman sekarang begitu nih. Homer jadi dikatakan free. Homer itu apa? Jadi minuman yang free, yang menjadikan terbang, ya, yang bisa menghapus semua kesusahan. Tapi susah lagi nanti homer lagi. Ya, ini kan kebodohan. Ya, jadi kemaksiatan itu sebenarnya tidak ada alasan lagi. Karena hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkatkan pada bulan Ramadan ini, ya, adalah sebagaimana untuk mengasah rasa taat kita, manut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga amalan-amalan kita ya terkontrol dalam rasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah kita diarahkan dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga matuballighna biha jannata. Maka dengan rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan kita, ya, kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat berupa keyakinan terhadap semua, ya, terhadap semua ini kesempurnaan alaina masaibat dunya. Jadi rasa bersabar, ya, atas semua musibah tentang masalah di dunia. Karena dunia memang tempat musibah. Dunia ini tempat musibah. Ada tsunami ya di dunia, ya. Ada gempa bumi ya di dunia. Ana umarubu di dunia. Ana seng mabur ya dunia. Semua musibah. Sakit ya dunia. Jadi ini tempatnya musibah. Semata-mata untuk menguji hamba-hambanya. Ya, bahwasanya ada yang berkuasa tentang angin, ya, tentang angin, tentang air dan sebagainya, tentang api dan sebagainya. Ini sebagai contoh-contoh yang ada. Bahwasanya Allah memperlihatkan kekuasaannya terhadap ciptaannya untuk membalikan manusia dari kemaksiatan kepada Allah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata itu. Jemaah Allah. Kalau kita mengamati sebelum musibah besar yang menimpa kepada kaum Fir'aun ini, maka awalnya adalah sebenarnya banyak sekali musibah sebelumnya. Ya, ada banjir darah, ya, ada katak yang sangat luar, ada pokoknya musibah-musibah terus. Tetapi di situ masih ada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam masih dibiarkan untuk tidak dibunuh saat itu. Ya. Maka tak kala ada musibah, maka panggil Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah. Maka dipanggillah. Jadi saat itu, masya Allah, di situ ada orang yang paling garang, ya, paling parah itu. Tetapi nabinya tidak dibunuh, karena Fir'aun tahu selama ada nabi di situ, maka setiap musibah itu bisa dijadikan, bisa di-cover. Maka setiap musibah, maka panggil Musa alaihissalam. Setiap ada paceklik, ini pernah terjadi paceklik di Mesir, ya, tatkala Fir'aun berkuasa. Ini puncaknya. Paceklik ini musibah kering, ya, sampai upaya-upaya para pembesar Fir'aun ini untuk beli di Afrika.
air. Tapi tak kalah sampai ke Mesir habis karena dimakan oleh yang bawah. Kalau sekarang kan gampang ya. Dulu sulit banget ya. Tidak ada sama sekali di Mesir itu kehabisan air ya. Maka mereka pulang di Afrika. Sampai di Mesir tinggal cuma 1 gelas untuk Fir'aun saja. Ya kalau terus menerus maka akan terjadi kematian massal. Maka tak kalah itu pembesarnya membisiki, ini pembesarnya Fir'aun. Fir'aun, kamu kan masih di sini kan masih ada Musa. Ada Musa, dia nggak menyebut alaihissalam ya karena dia masih kafir. Maka panggil dia, karena dia biasa menyelesaikan masalah. Maka dipanggil, maka butuhlah saat itu Fir'aun. Ini menandakan sebenarnya dia harus sadar ya, bahwasanya dia juga seorang makhluk yang butuh kepada sesuatu perkara itu. Ya, dicabut airnya saja sudah kelabakan sebenarnya itu. Ya, jadi musibah Allah timpakan musibah, tidak ada air sebenarnya supaya dia kembali kepada ciptaannya, yaitu sebagai hamba yang butuh kepada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya begitu kerasnya. Sehingga dipanggil Musa alaihissalam ya supaya berdoa. Kalau berdoa maka terjadilah air hujan ya, maka kembalilah kehidupan. Apakah setelah itu dia beriman? Tidak juga. Lah, setelah itu puncak dari permasalahan adalah tatkala sudah Fir'aun berniat untuk membunuh Musa alaihissalam, ya orang yang selama ini bisa melindungi negara itu dengan mendukung tentang pembunuhan ulama, bukan ya? Jadi orang-orang yang kafir itu selalu berniatan untuk membunuh para ulama, karena ulama itu sebenarnya itu tadi penjaga dari hidup. Kalau tidak ada ulama, tidak ada rasul di situ, tidak ada orang soleh, maka sudah Allah timpakan bencana itu pasti. Maka seharusnya mereka berpikir dan merasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala berapa banyak ya musibah-musibah yang sudah ditimpakan kepada negeri-negeri yang kafir. Tidak hanya di Indonesia, semua negeri. Tetapi tidak juga kembali. Ya berarti begitu kerasnya hatinya karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksiat itu karena sudah tidak ada rasa takut. Artinya rasa takut ini bentuk salah satu unsur daripada keimanan. Jadi kita katakan di sana orang yang zina tidak ada keimanan. Orang yang mencuri tidak ada keimanan. Maksudnya hilang imannya saat mencuri. Hilang imannya tatkala berzina. Hilang imannya tatkala maksiat yang lain. Itu hilang. Coba kalau dia ada keimanan rasa takut, maka dia akan kembali untuk mencegah daripada bentuk kemaksiatannya. Sama Allah. Maka tatkala dia berniatan Fir'aun itu kembali kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Tatkala dia berniatan untuk menghabiskan semua orang-orang, termasuk nabinya, ya, dan orang-orang Bani Israel, maka berlakulah hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditenggelamkannya semua perangkat manusia dari tingkatan raja sampai kepada menteri sampai rakyat yang mendukung. Jadi siapa yang mendukung kepada kezaliman maka dia akan menuai segala sesuatunya itu tadi. Tidakkah kita berpikir subhanallah, maka orang-orang yang sebelum mereka hijrah pada zaman Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka senantiasa memikirkan bagaimana ya Allah aku bisa keluar dari badan negeri. Akhrijna min hadhil qaryah. Mereka senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari negeri yang zalim. Yaitu negeri yang tidak memperlakukan hukum Islam. Ya, maka mereka gundah-gulana maka berdoa pada Allah sehingga Allah bebaskan mereka sehingga mereka bisa berhijrah kepada Rasul bersama dengan Rasulullah SAW. Ya itu ya, negeri yang diberkahi itu negeri Yasrib. Ya, asli diganti dengan Madinah. Begitu ya. Jadi puncaknya kezaliman ini akan menuai bencana, puncaknya bencana itu sudah seimbang. Inilah seharusnya kita harus berpikir. Karena ulama atau nabi itu membimbing mereka kepada jalan yang lurus supaya terhindar dari segala bentuk bencana, musibah dan sebagainya.
Kalau ini sudah tidak ada, maka tidak ada keselamatan. Maka berlakulah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal yaqini ma tahunu bi anana masaibat dunya tadi ya. Wa bi asma'ina. Ya, kesempurnaan nikmat ini berupa pendengaran kami. Ya, wa absarina, yaitu telinga-telinga atau yang mau mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, ya, terus dia ikuti, dan penglihatan yang senantiasa melihat suatu perkara-perkara yang baik. Ya, maka jaga pada bulan Ramadan ini tentang pendengaran kita, ya, saring pada semua apa yang kita dengar, ya, kita nikmati. Mendengar nikmat musik, nikmat. Jangan sih senang musik bu, atau langgam. Langgam sih senang. Apa pada situ ada suatu perkara yang sangat lebih hebat bu, lebih hebat daripada langgam. Coba jangan melihat murotal ini dikagumi orang-orang kafir di barat. Murotalnya mereka ini menjadikan mereka masuk Islam. Tapi adakah takal kita mendengarkan musik menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa? Tidak. Maka ganti. Allah sudah ganti. Kalau dengan meninggalkan satu perkara, Allah ganti. Apa? Baca Quran yang merdu. Ya, kan banyak banget sama kamu, ya. Jangan bisa tinggal setet. Oh, sudah mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, dari para murotal para tafsir yang sudah terpilih. Mereka subhanallah, ya, melakukan lagu-lagu yang sangat indah, langgam atau makom, ya. Jadi diganti dari kita mendengar suatu perkara yang mungkar, ya, yang maksiat, diganti dengan kita mendengarkan suatu perkara ketaatan, yaitu mendengarkan Al-Qur'an. Wa absarina, juga salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah kita diberikan penglihatan. Kecuali yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala mata, ya. Tapi ada penglihatan batin kita. Jadi mudah-mudahan mata hati ini, penglihatan mata hati kita ini ada senantiasa tertuju pada ciptaan Allah, meskipun dia tidak melihat, tapi dia merasakan nikmat Allah, ya, merasakan nikmat Allah. Wa quwwatina, dengan segala kekuatan yang kita masih ada, ya. Kekuatan maksudnya jangan bisa ke masjid karena jangan diberikan kekuatan. Jangan bisa tidur diberikan, meskipun tidur tetap butuh tenaga. Jangan bisa melek karena butuh tenaga. Malah kira-kira butuh tenaga bukan bu? Butuh tenaga. Pikirannya melek orang butuh tenaga. Tapi jangan ngantuk kan kesel banget, ya. Terus kesel banget dan aneh kan ngantuk, ya. Begitu juga berjalan. Jangan kira dua kaki yang kita sanggah ini, yang kita bisa berdiri itu suatu perkara yang mudah. Tidak. Banyak sekali orang yang lumpuh hari ini. Kalau saya ingin berjalan, tetapi sudah lumpuh, ya. Maka kita bersyukur tentang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kita berupa kekuatan kita. Ma ahyaitana, ya, dan segala semua kehidupan, waj'alul warisa minna waj'al ra'sana ala mangdorana. Mudah-mudahan sama Allah segala kenikmatan itu menjadikan warisan yang terbaik bagi kita, ya, warisa minna. Jangan mudah-mudahan ini sebagai bekal kehidupan kita, maka banyaklah kita berpikir tentang ciptaan Allah, ya, sehingga menimbulkan rasa syukur kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba yang sangat takut dan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermanfaat dan sampaikan bulan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.